Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin menu istimewa banget untuk tahun baru kita nanti. Kita akan bikin sate ayam ya. Tapi ini sate ayamnya sederhana banget. Pokoknya bikinnya tuh gampang banget. Flavis nggak boleh kemana-mana untuk tahu step by stepnya ya. Di sini aku menggunakan dada ayam sebanyak 500 gram. Kemudian dada ayamnya kita potong tipis-tipis saja, nggak usah dipotong kotak ya, tapi potong tipis memanjang aja. Sekarang kita akan buat bumbu marinasinya. Di sini ada ketumbar sebanyak setengah sendok teh, ada bawang merah sebanyak 4 dan 2 bawang putih, dan ada garam sejumput aja. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan. Nah, kalau sudah halus seperti ini, sekarang saatnya kita akan marinasi ayamnya dengan bumbu yang sudah diulek. Dan nanti ada tambahan bumbu lainnya. Di sini ada kaldu ayam bubuk sebanyak 1,5 sendok teh. Kemudian ada kecap manis sebanyak 3 sendok makan. Nah, selain kecap manis masih ada lagi merica sebanyak setengah sendok. Nah, kemudian supaya rasanya lebih gurih lagi, tambahkan santan sebanyak 2 sendok makan. Dan ini aku tambahkan lagi selai kacang sebanyak 1 sendok makan. Sekarang kita akan marinasi ayam ini dengan semua bumbu. Jangan lupa diaduk-aduk campur sampai benar-benar merata. Nah, setelah itu kita akan marinasi selama 30 menit. Nah, sambil menunggu marinasi kita akan buat sausnya ya. Di sini siapkan air sebanyak 300 ml, ada kecap manis sebanyak 4 sendok makan, kemudian tambahkan lagi ada selai kacang sebanyak 3 sendok makan. Nah, selain ada selai kacang, kita tambahkan lagi brambang goreng atau bawang goreng sebanyak 2 sendok makan. Nah, kemudian tambahkan lagi garam. Ini garamnya sedikit aja, sepucuk sendok makan aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai nanti benar-benar campur rata, baru kita akan masak. Untuk memasaknya cukup siapkan wajan, kemudian tuang sausnya. Kita akan masak, kita akan aduk-aduk pelan-pelan sampai nanti sausnya mendidih dan mengental. Nah, kira-kira seperti ini nih, sausnya sudah mateng, aromanya juga udah enak banget, rasanya juga udah enak banget. Sekarang kita sisihkan dulu ya sausnya, kemudian kita akan mulai membuat tusukan ayamnya. Nah, ini udah aku siapkan tusukan sate yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Nah, cara nusuknya gini Flavis, jadi kita tuh kayak jahit gitu loh, kayak gini. Nah, kira-kira seperti ini. Kita akan lakukan lagi, kita akan ulangi lagi sampai semuanya habis. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, Mbak Flavi Kasih, ini empuk nggak sih nanti masaknya dengan cara seperti ini? Tenang aja Flavis, ini nanti dagingnya empuk banget karena kita sudah marinasi dengan berbagai macam bumbu yang membuat ayamnya menjadi empuk. Nah, kira-kira seperti ini udah selesai. Sekarang bagian pinggir-pinggirnya kita gunting-gunting ya. Ini bertujuan supaya nanti lebih cepat mateng. Kita akan lakukan lagi sampai semuanya habis. Baru setelah itu kita akan panggang atau kita bakar. Nah, kali ini Flavi Kasih mau memanggangnya menggunakan teflon aja. Jadi sedikit minyak ya, karena nih daging semua nggak ada lemaknya, jadi kita perlu sedikit minyak supaya nanti rasanya lebih gurih lagi dan bisa membakar gitu. Tapi juga bisa membakar menggunakan arang ataupun juga pakai air fryer. Ini jangan lupa dibalik-balik. Ini udah nggak perlu diolesin pakai bumbu lagi, karena ini benar-benar dagingnya udah diresapi sama bumbunya tadi. Karena kita marinasinya cukup lama, setengah jam ya. Nah, kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat. Ini manggangnya nggak perlu lama-lama Flavis, sebentar aja udah mateng. Kita akan lakukan lagi sampai semuanya habis, baru kita akan sajikan di piring. Nah, ini sausnya kan tadi sudah kita buat. Kita akan letakkan dulu di bagian bawah, kemudian taruh deh satenya. Ini enak banget Flavis. Taburkan lagi bawang goreng supaya aromanya itu lebih wangi banget. Tambahkan lagi kecap manis. Kemudian ke bagi yang suka pedas, boleh tambahkan cabai rawit, ataupun biar lebih seger lagi tambahkan bawang merah. Ya, jeruk limau sedikit. Nah, ini bisa dimakan pakai nasi, lontong, ataupun ketupat. Pokoknya malam tahun baru kita nanti akan lebih spesial lagi deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin udang bakar yang enak banget Flavis.
Di sini aku ada dua macam udang, tadi ada udang yang kecil dan juga ada udang yang besar. Karena tadi belinya banyak banget, kita langsung aja bakar lebih semuanya. cantik tuh Nah, cara membersihkan udangnya begini Flavis. Kita akan buang sungut dan juga kakinya. Kemudian kita akan belah punggungnya. Jadi hari ini udangnya itu nggak dikupas kulitnya, cukup dibuang kaki, sungut dan juga dibelah punggungnya. Nah, suka ada kotoran kan di punggungnya. Nah, itu nanti akan kita buang, dan kotoran ada di kepalanya juga nanti kita akan bersihkan. Ini lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, kemudian kalau sudah, baru akan kita bersihkan menggunakan air. Cara bersihnya gini Flavis. Jadi punggungnya kita buka, kemudian kita buang kotorannya, dan juga ada di kepalanya itu kan juga ada kotorannya, kita buang juga. Kita akan lakukan satu-satu sampai semuanya selesai. Oh ya, tadi aku belum bilang ke Flavis di rumah, ini aku siapkan udangnya sebanyak 2 kg ya. Ini sudah bersih, sekarang kita tiriskan, kita akan buat bumbu marinasinya. Di sini ada ketumbar sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ada 20 cabai merah, ada 24 bawang merah, dan juga ada 4 bawang putih, ada kencur, ini kurang lebih panjangnya kalau bagi 2. Kalau disatuin jadi 5 cm, ada jahe juga 4 cm, ada kunyit sebanyak 4 cm. Kita akan haluskan. Nah, di sini aku menghaluskannya menggunakan chopper. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan. Kemudian tambahkan minyak ya. Kali ini jangan pakai air Flavis, pakainya minyak goreng. Ini aku pakai sebanyak 50 ml. Kemudian kita langsung aja haluskan. Nah, setelah ini kita akan marinasi udangnya menggunakan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian tambahkan lagi garam. Di sini aku pakai 1 sendok teh. Flavis bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis di rumah. Dan juga penyedap rasa. Penyedap rasa bisa disesuaikan dengan Flavis di rumah, mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, nggak apa-apa. Pokoknya sesuai dengan selera Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka dengan penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa. Juga rasanya udah enak banget. Ini akan kita marinasi selama 1 jam ya, biar bumbunya itu benar-benar ngeresep Flavis. Nah, sementara ke marinasi kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada tusuk sate. Kemudian kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, kita akan tusuk udangnya. Cara nusuknya gini Flavis, kita ambil bagian bawahnya. Jadi mulai dari ujung bawah sampai ke kepala kita tusuk seperti ini. Ya kan? Nah, setelah ini kita sisihkan, kita akan ulangi sampai semuanya selesai. Ini yang kecil. Nah, bagi yang besar juga sama seperti ini Flavis. Ambil bagian ujung bawah, kemudian kita tusukkan dari bawah sampai ke atas. Kita akan lakukan semuanya sampai selesai. Ya, nggak aku videoin semuanya ya, biar videonya itu lebih cepat. Atau juga Flavis kalau mau nggak mau ribet, yang kecil-kecil bisa dijajar 3 seperti ini. Nah, yang besar seperti ini. Nah, setelah itu kita akan sisihkan dulu, kita siapkan bumbu olesannya. Untuk bumbu olesannya ada mentega sebanyak 6 sendok makan, dan ada kecap manis sebanyak 8 sendok makan. Kita akan aduk-aduk. Setelah itu kita akan siapkan bakarannya. Nah, ini kalau misalnya bara apinya sudah siap, kita langsung aja bakar udangnya. Nah, caranya seperti ini Flavis, seperti yang Flavis suka ngeliat nonton video-video aku sebelumnya. Kalau aku membakar sesuatu, entah ikan, udang, itu kita akan bakar dulu sampai nanti setengah matang. Baru setelah itu kita akan olesi dengan bumbu olesannya. Jangan lupa dibalik-balik terus supaya matangnya itu merata ya. Nah, bagi Flavis di rumah yang nggak ada bakaran bara seperti ini, tenang aja Flavis. Flavis bisa juga pakai teflon. Panggangan teflon itu seperti biasa yang aku suka pakai itu loh. Flavis bisa juga pakai cara seperti itu. Cuman bedanya kalau pakai bara itu ada rasa dan aroma sangit-sangitnya itu yang akan membuat rasanya itu jadi lebih enak Flavis. Nah, ini udangnya udah setengah mateng. Kita akan oles-olesi dengan bumbu olesan tadi. Ini pas bumbu olesannya itu dioles Flavis, itu aromanya itu udah pokoknya bikin perut lapar banget.
Kita akan ulangi lagi sambil dibalik-balik sampai nanti udangnya mateng. Jadi intinya kalau misalnya kita bikin bakar-bakaran, entah itu ikan, udang, ayam, itu harus telaten bolak-balik supaya bumbunya itu meresap dan juga matangnya itu merata. Nah, lapis ini udangnya sudah matang. Ini enak banget diampas, masih anget-angetnya. Apalagi sebentar lagi kan tahun baru, kita harus siapkan menu-menu bakaran istimewa untuk merayakan tahun baru kita nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep menu istimewa banget untuk malam tahun baru kita nanti. Kita akan bikin sate daging sapi. Ini daging sapinya sebanyak 500 gram. Nah, nanti aku akan kasih tahu Fluffies di rumah gimana sih caranya bikin dagingnya itu jadi empuk. Jadi bukan hanya bumbu-bumbunya, tapi juga ada teknik memotong daging supaya nanti jadi lebih cepat empuk. Nah, ini dia Fluffies. Jadi kan serat daging sapi itu kan memanjang seperti ini kan. Nah, nanti cara motongnya bukan seperti ini Fluffies, tetapi kita akan melawan seratnya. Nah, caranya begini, kita akan potong seratnya. Tapi kali ini untuk bikin satenya nggak aku potong dadu, tapi akan aku potong tipis-tipis nanti supaya bumbunya itu lebih cepat meresap dan nanti hasilnya itu jadi lebih empuk. Ini kan kita potong sampai semuanya habis ya. Setelah itu masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu halusnya di sini ada lengkuas. Lengkuasnya sebanyak kurang lebih sejempol aja. Kemudian ketumbar sebanyak setengah sendok makan. Ada bawang merah sebanyak 12 dan bawang putih sebanyak 5 siung aja. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Di sini Fluffy Kasih menghaluskannya menggunakan ulekan. Tapi juga bisa menghaluskannya menggunakan blender, ya nggak apa-apa. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang saatnya kita akan mulai marinasi dagingnya menggunakan bumbu-bumbu. Ini untuk bumbu tambahannya ada kecap manis sebanyak 3 sendok makan. Kemudian tambahkan lagi gula jawa, ini besarnya kurang lebih 2 jempol aja. Nah, setelah ini tambahkan lagi kaldu sapi bubuk sebanyak 1 sendok makan. Tambahkan lagi garam karena sudah asin tadi pakai kaldu bubuk sapi, jadi garamnya sedikit aja. Kemudian ada air asam sebanyak 4 sendok makan. Setelah ini kita akan aduk-aduk sambil agak diremet sedikit supaya bumbunya itu lebih meresap. Nah, baru setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, kalau sudah, kita akan ulangi lagi. Kita akan sambil ulen-uleni sedikit supaya nanti bumbunya itu benar-benar ngeresep. Dan nanti kita akan marinasi dagingnya selama 1 jam ya. Nah, proses marinasi ini juga nanti akan membuat dagingnya itu menjadi empuk Fluffies. Oh ya, di sini siapkan tusuk sate sebanyak 20 ya. Jadi setengah kilogram aku bagi menjadi 20 tusuk sate. Nah, ini dia dagingnya sudah dimarinasi selama 1 jam. Sekarang kita akan tusuk-tusuk. Cara nusuknya gini Fluffies. Jadi kita ambil ujungnya, kemudian kita jahit. Kayak kemarin aku bikin sate ayam kan juga caranya kayak gini. Itu rasanya itu nanti lebih gurih karena bumbunya itu benar-benar ngeresep ke dalam dan juga lebih empuk. Nah, hasil tusukannya seperti ini Fluffies. Sekarang kita akan ulangi semuanya sampai selesai ya. Kalau sudah selesai, kita langsung aja siapkan panggangan. Fluffies juga bisa membakarnya menggunakan panggangan seperti yang aku bikin hari ini. Pakai teflon, kasih minyak dikit ya. Kalau misalnya sudah panas, baru kita masukkan satenya. Nah, kalau misalnya tadi bumbu rendamannya masih ada, boleh banget untuk kita oles-olesin lagi di atas satenya supaya nanti aromanya itu lebih wangi dan rasanya juga jauh lebih enak. Nah, ini satenya sudah matang. Sekarang kita akan angkat, ulangi lagi nanti sampai semuanya habis. Setelah itu kita akan siapkan sambelnya. Untuk sambelnya di sini gampang banget Fluffies, rasanya juga enak banget. Aku siapkan tomat 1, kemudian ada bawang merah sebanyak 2, bawang putih
satu aja, cabai boleh 10, boleh 12, dan sejumput garam. Nah, supaya ini nguleknya jauh lebih gampang, tomatnya kita iris-iris dulu, baru setelah itu akan kita ulek. Nah, untuk sambal kali ini, sambalnya itu cukup mentahan aja, Flavis. Pokoknya bikinnya gampang banget, bahannya juga sederhana banget. Tur nanti rasanya itu lebih seger banget. Ini akan kita ulek sampai nanti halus seperti ini. Baru setelah itu nanti kita akan siapkan nasi hangat. Nah, lauknya sudah mateng, sambalnya juga sudah mateng. Kita siapkan nasi yang enak banget. Di sini aku siapkan nasinya itu nasi rendah gula, Flavis. Jadi masak itu ada sarangannya gitu. Ini akan membuat nasinya menjadi rendah gula. Ini cocok banget kalau misalnya Flavis yang lagi pengen makan nasinya banyak tapi tetap rendah gula. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan ya, karena sudah matang semuanya. Ini nasinya jangan lupa dialasin pakai daun pisang. Kemudian taruh sate di atasnya. Kemudian sambelnya jangan lupa ya. Terus kita taburi bawang goreng sedikit supaya aromanya itu lebih wangi banget. Tambahkan lagi nanti ada jeruk limau supaya nanti rasanya itu jauh lebih seger lagi. Ini rasanya enak banget, dagingnya juga empuk banget. Wis, pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep untuk malam tahun baru kita nanti. Jadi dari kemarin tuh temanya masih malam tahun baru. Kalau kemarin kita bakar-bakar, hari ini kita goreng aja. Hari ini kita akan bikin sayap ayam. Ini akan kita goreng, tapi ini aku pakai cara yang mudah banget dan praktis, rasanya juga enak banget. Ini sayap ayamnya aku pakai sebanyak 10, tapi dipotong menjadi 2 bagian, kemudian ujungnya dibuang ya. Ini sayap ayamnya sudah aku cuci bersih, jadi cuma tinggal potong. Nanti kemudian kita akan marinasi dengan bumbu. Jadi hari ini gak usah diungkep, langsung kita goreng sering aja. Ini kalau sudah dipotong semuanya, masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bumbu halusnya untuk memarinasi sayap ayamnya. Untuk bumbunya gampang banget loh, cuman ada bawang putih sebanyak 5 siung aja. Kemudian ada jahe, ini kurang lebih setengah jempol aja. Kemudian ada kunyit sebanyak kurang lebih 4 cm, ketumbar sebanyak 1 sendok teh, dan ada gula pasir sebanyak 1 sendok teh, garam 1/4 sendok teh, dan kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok teh. Nah, bumbu ini akan kita haluskan di sini. Flavis menghaluskannya pakai ulekan aja. Flavis bisa menghaluskan menggunakan blender ataupun chopper ya. Jadi resep hari ini benar-benar praktis banget. Bahkan ini cocok banget kalau misalnya untuk sarapan pagi bagi Flavis di rumah yang kalau pagi-pagi tipe orang yang sibuk dan gak sempat bikin sarapan. Ini cocok banget untuk Flavis praktekin di pagi hari. Nah, kalau misalnya sudah halus seperti ini, kita langsung aja masukkan ke dalam mangkok berisi sayap ayam tadi. Kemudian kita akan aduk, kita akan sedikit remes supaya nanti bumbunya itu lebih meresap. Jadi kita akan marinasi minimal 30 menit supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam dagingnya. Setelah itu sambil menunggu marinasi, kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada bawang putih sebanyak 10. Bawang putihnya itu nggak usah dipotong, nggak usah dikupas, Flavis. Jadi cukup kita cuci bersih. Kemudian kita akan geprek-geprek aja. Dan tambahkan lagi daun jeruk, ini sebanyak 10 lembar aja. Nah, setelah ini kalau ayamnya sudah selesai dimarinasi, kita langsung aja goreng. Setelah ayamnya masuk, sekarang saatnya masukkan bawang putih dan juga daun jeruknya. Ini nanti aromanya itu jadi lebih wangi banget. Kalau misalnya Flavis selama ini hanya pakai bumbu rempah-rempah tadi, ini kalau ditambahkan bawang putih dan daun jeruk, aromanya itu lebih dahsyat lagi wanginya. Ini jangan lupa dibolak-balik karena ini ayamnya mentah. Flavis harus ingat masaknya pakai minyaknya itu yang banyak dan juga harus benar-benar panas banget. Jadi supaya begitu sreng ayamnya masuk, langsung panasnya sampai ke dalam. Ini kalau sudah seperti ini, kuning kemasan, kita angkat, kita lakukan lagi sampai semua ayamnya habis ya. Setelah itu kita siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk pakai nasi putih.
apalagi ada sambal terasi atau sambal kencur atau sambal tomat atau sambal matah, wis jan pokoknya enak banget. Yang penting masih anget-anget ya maemnya. Ini biarpun nggak diungkep, ini benar-benar mateng sampai dalam dan rasanya tuh jauh lebih enak, Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam panggang yang enak banget. Flavis gak usah khawatir, bikinnya gampang banget loh. Ini cocok banget untuk merayakan malam tahun baru kita nanti. Sebentar lagi udah mau tahun baru Flavis, jadi kita harus rayakan dengan menu yang spesial banget. Ini ayamnya sengaja nggak aku potong-potong, hanya aku belah aja supaya nanti lebih cantik aja gitu. Jangan lupa disayat-sayat. Ini berat ayamnya sekitar 1,5 kg, jadi lumayan besar ya. Nah, setelah ayamnya kita siapkan, sekarang saatnya kita bikin bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah sebanyak 10, cabai rawit sebanyak 10, dan ada bawang merah sebanyak 12. Kemudian ada bawang putih sebanyak 8 aja. Terus tambahkan lagi ketumbar sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ada kencur, ini panjangnya kurang lebih 4 cm. Kemudian tambahkan lagi kemiri sebanyak 8 butir. Tambahkan lagi ada serai 1 batang, serainya dipotong-potong aja ya. Dan juga ada lengkuas kurang lebih 4 cm dan ada kunyit kurang lebih juga 4 cm. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Bisa menghaluskan menggunakan chopper ya boleh, blender ya boleh, ulekan ya boleh. Tapi hari ini Flavi Kasih mau pakai chopper aja supaya cepat dan juga nanti hasilnya itu nggak terlalu halus. Nah, begini aja udah cukup. Sekarang siapkan wajan dan juga minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Sekarang kita akan tumis, tambahkan lagi daun jeruk Flavis supaya nanti aromanya tuh lebih harum lagi. Di sini aku pakai kurang lebih 8 ya. Kemudian kita tumis-tumis lagi sampai nanti aromanya itu benar-benar wangi banget. Baru setelah itu nanti kita akan masukkan ayamnya. Nah, kita akan masak ayamnya dulu dengan bumbu sampai nanti ayamnya itu kaku. Baru setelah itu kita akan tambahkan air. Untuk airnya itu nggak usah banyak-banyak, Flavis, cukup 400 ml aja. Karena di sini aku pakai ayam gendut, ayam boiler ya, jadi cepet empuk, jadi airnya nggak perlu banyak-banyak. Oh ya, tambahkan lagi garam. Kalau garam aku pakai 1/4 sendok makan. Flavis bisa atur sesuai dengan seleranya Flavis. Tambahkan lagi gula pasir sebanyak 1 sendok makan dan juga ada kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok makan. Nah, sekarang saatnya kita akan ungkep ayamnya sampai nanti 80% mateng. Jadi jangan 100% mateng karena kita akan matengin lagi menggunakan oven. Oke, sambil menunggu ayamnya diungkep, sekarang kita siapkan daun singkong. Ini daun singkongnya kurang lebih 2 genggam aja. Kemudian cuci bersih. Kalau sudah, kita akan rebus. Untuk rebusnya itu nggak perlu lama-lama Flavis, jadi cukup air mendidih, kemudian daun singkongnya masuk. Setelah itu biarkan mendidih lagi, baru kita angkat. Nah, kira-kira seperti ini aja Flavis, udah cukup. Jadi warnanya tetap cantik hijau dan jangan terlalu matang karena nanti kita akan oven dengan ayamnya. Nah, ini ayamnya jangan lupa dibalik. Membaliknya itu cukup 1 kali aja. Ini supaya ayamnya tetap utuh dan gak putus. Nah, kita akan ungkep lagi sampai nanti airnya itu sedikit menyusut. Nah, kira-kira seperti ini. Sekarang kita akan matikan apinya, kemudian kita akan toto di dalam wadah untuk memanggang. Oke, sekarang siapkan wadah untuk memanggang, kemudian lapisi dengan daun singkong yang sudah tadi kita rebus ya, sampai rata dan semuanya habis. Nah, setelah ini baru kita masukkan ayam yang sudah diungkep. Ini ngungkep ayamnya hanya 80% matang aja ya, karena nanti yang 20%-nya akan kita matengin pakai oven. Kemudian ini masukkan kuahnya. Nah, setelah ini baru kita akan panaskan oven dan kita akan masak selama 30 menit dengan suhu 180 derajat ya. Ini aromanya itu udah menggoda banget Flavis. Ini sudah matang. Sekarang saatnya kita sajikan di meja makan. Nanti aku kasih tahu Flavis di rumah hasilnya seperti apa ya.
Nah, ini hasilnya seperti ini Fluffy. Ini wanginya menggoda banget, rasanya juga pastinya enak banget, cocok untuk malam tahun baru kita nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.